Bahkan Rasulullah ketika menjelaskan tentang anggur, di mana kita memiliki anggur lalu kita tahu yang beli akan dibuat minuman khamar, itu pun kita dilarang untuk menjual belikan kepada dia. Tetapi ketika kita jualan buah atau anggur misalkan, ya tidak perlu tanya kepada orang yang akan membelinya, mohon maaf mau dibuat minuman khamar atau mau dimakan biasa, nggak perlu ditanyakan. Tapi kalau kita tahu orang itu akan membeli buah kita di mana mereka gunakan untuk sesuatu yang haram, maka ya kita tidak boleh menjual kepada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara fil fatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih dalam tema praktek jual beli yang dilarang di dalam Islam. Tema yang ketiga ini yaitu tentang praktek jual beli yang dilarang karena zatnya atau barang yang diperjualbelikan. Para ulama sepakat bahwa ada barang-barang yang tidak boleh untuk diperjualbelikan dengan dua sebab. Apa sebabnya? Yang pertama, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya melarang barang itu untuk diperjualbelikan karena sebab haram misalkan. Maka semua barang yang haram ini tidak boleh diperjualbelikan karena sebab Allah dan Rasulnya melarangnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanuhu. Allah itu jika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula untuk memperjualbelikannya. Nah, ada satu pertanyaan dari seorang jamaah kepada saya ketika dalam satu kajian. Mereka bertanya, Ustadz, saya seorang peternak Ustadz yang kemarin habis pulang dari haji, dan kami ini kemarin kami diledeki oleh salah satu kawan kami bahwa haji kami tidak sah. Maka saya tanya, loh kenapa tidak sah? Kok bisa menjustifikasi tidak sah? Maka kata beliau, karena dianggap harta saya haram, padahal saya tidak melakukan praktek haram Ustadz. Saya itu peternak. Lah saya tanya, jenengan ternak apa? Ternak babi Ustaz. Ya. Maka saya tanyakan, "Loh kenapa bisa ternak babi?" Kata beliau, "Kan yang diharamkan dalam Al-Qur'an cuma memakannya." Ya. Sedangkan saya cuma berternak, saya tidak memakannya. Maka kami katakan bahwa Rasulullah SAW itu telah menyampaikan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanuhu. Allah itu jika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula harganya. Artinya memperjualbelikannya. Maka tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram. Ini sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya atas barang-barang tersebut. Maka sebab dilarangnya praktek jual beli yaitu ketika kita melakukan jual beli satu barang yang barang itu haram. Seperti jual beli patung misalkan. Nah, patung ini dilarang kita membuatnya. Man yasna'una hadhihi surah yu'adzabuna yaumal qiyamah. Barang siapa yang membuat as-surah, surah ini sebagian ahli tafsir yaitu gambar yang apabila diberikan cahaya dia memiliki bayangan, maka gambar itu termasuk adalah patung. Maksudnya ketika diberikan cahaya memiliki bayangan, itu ulama sepakat. Sedangkan pada gambar hidup, nah itu ulama berselisih pendapat yang bukan patung ya. Nah, tetapi yang jelas bahwa patung tidak boleh diperjualbelikan, atau majalah-majalah yang bermuatan yang haram seperti majalah-majalah yang ada unsur pornografinya atau majalah-majalah yang ada unsur kesyirikannya, menjual belikan, mempromosikan tentang perdukunan dan lain sebagainya, maka itu haram untuk kita perjualbelikan. Maka segala barang yang diharamkan dimanfaatkannya pada pemanfaatannya, maka haram pula untuk diperjualbelikan. Ustadz, kalau bagaimana dengan jual beli paku Ustadz? Bukankah paku haram dimakan? Siapa yang suruh makan paku? Kan begitu. Maka paku itu ya dimanfaatkan untuk menggantolkan sebuah barang di tembok, maka tidak ada masalah karena itu pemanfaatannya hal yang demikian. Maka oleh karena itulah barang apapun yang diharamkan dalam pemanfaatannya, maka kita tidak boleh memperjualbelikannya. Bahkan ketika berbicara tentang khamar, Rasulullah SAW pun menyebutkan lu'inatul khamru alal asrah. Khamr itu dilaknat pada 10 perkara. Siapa mereka yang dilaknat? Dari 10 berkaitan dengan khamr, 1 khamrnya itu sendiri, 2 orang yang memerasnya,
3 orang yang minta diperaskan, 4 orang yang mengantarkannya, 5 orang yang minta diantarkan, 6 orang yang membelinya, 7 orang yang menjualnya, 8 orang yang menuangkan minuman khamar ke dalam gelas, 9 orang yang meminumnya, dan yang 10 orang yang menikmati hasil penjualan khamar. Maka 10 kelompok ini dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk memperjualbelikan. Itu menunjukkan bahwa jual beli barang haram itu tidak diperbolehkan dalam sisi haram memanfaatkannya. Maka jamaah dimuliakan Allah, bahkan Rasulullah ketika menjelaskan tentang anggur, di mana kita memiliki anggur lalu kita tahu yang beli akan dibuat minuman khamar, itu pun kita dilarang untuk menjual belikan kepada dia. Tetapi ketika kita jualan buah atau anggur misalkan, ya tidak perlu tanya kepada orang yang akan membelinya, mohon maaf mau dibuat minuman khamar atau mau dimakan biasa, nggak perlu ditanyakan. Tapi kalau kita tahu orang itu akan membeli buah kita di mana mereka gunakan untuk sesuatu yang haram, maka ya kita tidak boleh menjual kepada dirinya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya, "Wahai Syekh, kami itu penjual emas, perhiasan emas." Lalu datanglah seorang laki-laki, dia ingin membeli cincin emas. Lalu kemudian saya tanya kepada dia, karena ketika waktu saya lihat dia menggunakannya, memakai cincin itu dipasangkan di jarinya. Lalu saya tanya, apakah untuk engkau atau calon istrimu? Kata dia sampaikan, untuk diriku sendiri. Maka dari posisi ini, bolehkah saya menjual kepada dia? Maka fatwa beliau mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kita dengan menjualnya itu membantu praktek haram. Karena seorang laki-laki tidak diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas, baik kalung, cincin, gelang ataupun yang lain. Maka tidak boleh. Karena emas ini satu bahan yang menurut pendapat sebagian ulama memfeminimkan, ya, atau menjadikan seseorang itu lebih terlihat kewanitaannya. Ya, maka jamaah dimuliakan Allah, maka perhiasan dipakai biasa untuk kaum wanita. Maka oleh karena itulah ini praktek jual beli yang diharamkan karena zatnya yaitu haram. Yang kedua, sebab diharamkannya suatu barang dagangan as-sil'a atau mabi itu karena zatnya najis, ya, karena zatnya najis. Maka barang apapun yang itu najis tidak boleh diperjualbelikan, mau bentuk apapun. Ya, misalkan barang najis itu adalah bangkai. Ya, misalkan seorang peternak ayam, dia memiliki peternakan ayam banyak, lalu ketika dalam proses peternakan ternyata banyak yang mati itu ayam, sebagian meninggal, sebagian mati misalkan, lalu kemudian dia kumpulkan, dia jual, maka ini dilarang di dalam Islam. Karena menjual belikan bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih, maka tidak diperkenankan, kecuali bangkai yang memang dibolehkan untuk diperjualbelikan dan dia tidak najis, yaitu bangkai as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah, yaitu ikan dan belalang. Maka menjual belikan belalang mati ya tidak ada masalah, karena bangkainya tidak najis. Nah, sedangkan bangkai-bangkai yang sifatnya najis, ya maka ini tidak boleh diperjualbelikan karena dia adalah najis. Ada muncul pertanyaan, sebagian masyarakat mengatakan, Ustadz, bagaimana dengan jual beli pupuk? Kami sering pecinta tanaman, kami membeli pupuk dari kotoran kambing, dari kotoran ayam, dari kotoran sapi. Apakah kami boleh memperjualbelikan atau membeli pupuk atau menjual pupuk kami atau menjual kotoran-kotoran hewan ternak kami? Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada 2 pendapat, bahwa sebagian para ulama mengatakan, terutama dalam madzhab Syafi'i, bahwa semua kotoran hewan itu sifatnya adalah najis. Maka kalau mereka berpendapat najis, mereka pula juga menyebutkan bahwa menjual belikan pupuk dari kotoran-kotoran hewan, baik itu ayam, baik itu sapi, baik itu kambing, maka dilarang hukumnya. Ini pendapat ulama dalam madzhab Syafi'i. Sehingga karena dianggap kotoran itu najis, maka memperjualbelikannya pun juga tidak diperbolehkan. Sedangkan pendapat ulama lain seperti dalam madzhab Hambali, ya, mereka berpendapat bahwa kotoran hewan itu dibagi menjadi 2, yaitu kotoran hewan yang halal dagingnya dimakan dengan kotoran hewan yang dari hewan yang dagingnya haram untuk dimakan. Maka kotoran hewan yang dari hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis, kotornya kotor. Para ulama menyebutkan hal ini, kenapa? Karena tidak semua kotor itu najis.
Semua orang di antara kita sepakat bahwa ingus itu adalah kotor. Nggak ada orang bilang ingus tidak kotor, ya, meskipun sering disembunyikan di bawah meja, ya. Tetapi yang jelas ingus ini kotor. Tetapi apakah ingus najis? Kalau ingus najis maka orang pilek sah, sholatnya tidak sah. Ya, maka oleh karena itulah maka tidak semua kotor itu najis. Ya, maka para ulama sebagian dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa kotoran hewan yang halal dagingnya dimakan itu kotor tapi tidak najis. Buktinya ketika Rasulullah SAW sholat di depan Ka'bah, lalu Umar ibnu Hisham kemudian menyuruh seorang pemuda meletakkan kotoran di atas punggung Rasulullah SAW, itu pun Rasulullah tetap meneruskan sholatnya. Kotoran itu adalah kotoran onta, kotoran kambing, sehingga Rasulullah andaikan menganggap itu najis, Rasulullah pasti sudah menghentikan dan mengganti baju beliau dan mengulangi sholat beliau. Ini pendapat sebagian ulama mazhab Hambali. Ada satu hadis memang dalam satu riwayat Rasulullah ketika sholat menggunakan sandal beliau dan malaikat Jibril memberitahukan ada kotoran, karena para ulama menganggap bahwa meneliti hadis tersebut karena kotoran adalah kotoran dari hewan yang haram dimakan, ya, kotoran yang dari hewan yang haram dimakan, sehingga kotoran najis. Maka Rasulullah diperintahkan untuk melepaskan sandal yang akan dikenakan oleh beliau untuk sholat. Maka ini pendapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa kotoran hewan yang halal dagingnya untuk dimakan maka kotorannya tidak najis, tetapi kotor iya, ya. Nah, sedangkan kotoran yang dari hewan yang dagingnya haram untuk dimakan maka kotorannya najis. Ini ulama sepakat. Kotoran dari babi, kotoran dari anjing, kotoran dari hewan-hewan yang memang haram untuk dimakan maka kotorannya adalah najis. Nah, ini kalau kotoran hewan yang halal dagingnya dianggap tidak najis, maka memperjualbelikannya tentunya tidak ada masalah, ya. Kalau mereka yang mengambil pendapat dalam mazhab Syafi'i misalkan kotorannya itu najis, maka mereka juga harus konsekuensi dengan pendapat yang mereka ambil, yaitu tidak boleh memperjualbelikan pupuk yang masih memiliki sifat keaslian, ya, yaitu baunya, kemudian warnanya, rasanya, artinya pupuk tersebut masih asli. Tapi kalau pupuk itu sudah diurai dengan tanah, dicampur dengan tanah, lalu sudah terurai menjadi kompos atau hilang sifat kenajisannya, kalaupun kena air ia sudah tidak panas, tidak berbau dan sebagainya, maka tidak mengapa untuk diperjualbelikan. Tetapi kalau masih dalam bentuk bulat-bulat seperti mohon maaf ya, serindil kayak kotoran kambing, maka itu tidak diperbolehkan karena dianggap najis. Tapi mereka yang bermadhab mengambil pendapatnya ulama-ulama dalam madhab Hambali, maka kotorannya tidak najis dan boleh untuk diperjualbelikan. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin memperhatikan barang dagangan kita, jangan sampai kita memperjualbelikan barang yang haram dan barang yang najis, atau barang-barang yang memang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan oleh syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti ketika ada seorang bertanya kepada Jabir, bagaimana pendapatmu wahai Jabir tentang hasil penjualan anjing? Maka Jabir mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW mencela hasil penjualan anjing dan kucing. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, masalah jual beli anjing ulama sepakat tidak diperbolehkan, tetapi masalah jual beli kucing ulama memperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa kucing yang dimaksud adalah kucing-kucing liar, kucing-kucing hutan, kucing buas, itu yang tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan kucing hias, kucing rumah, maka tidak mengapa, tetapi tidak disukai. Tetapi sebagian ulama tetap mengharamkan karena yang dimaksud kucingnya kucing seluruhnya. Ini pendapat sebagian ulama, khilaf di antara mereka. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, aku lebih senang menghindari praktek jual beli kucing. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan praktek jual beli yang dilarang, berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Barang yang najis maka semuanya haram, tapi tidak semua yang haram itu adalah najis. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The birds sing with pride, humming your praises with every sunrise. Can you hear the ocean waves at night? Big and small fish swimming inside. And do you hear the bees buzzing by, making some honey in their beehives? Oh, you've given to me, you blessed every breath I breathe.